Halo, Tuan Zhou. Tuan Zhou, ini yang Anda minta saya siapkan. Kontrak pengalihan saham. Tuan Zhou, perusahaan akan segera go public. Apakah Anda yakin akan memberikan semua saham kepada istri Anda? Saya dan istri saya sangat harmonis. Nyawa saya ini adalah miliknya. Saya ingin memberikan semua yang saya miliki kepadanya. Tuan Zhou, Anda sangat baik kepada istri Anda. Saya sungguh iri padanya. Sangat bahagia. Semua orang mengira saya memanjakan istri, tapi mereka tidak tahu. Istri saya adalah penyelamat saya. Jika bukan karena dia, saya mungkin sudah lama mati. Jadi saya bekerja keras hanya untuk memberinya hidup yang lebih baik, membalas budinya dengan baik. Kali ini, saya ingin memberi istri saya kejutan besar. Hari perusahaan go public bertepatan dengan hari pernikahan kami. Saya akan umumkan kepada semua orang, saya akan menyerahkan grup Wan Hao yang saya bangun bertahun-tahun kepadanya. Dan dia akan menjadi pemilik grup Wan Hao. Oh ya, karena masalah penerbangan, investor asing tidak bisa tiba tepat waktu. Jadi rapat bisnis hari ini dibatalkan. Kalau begitu langsung pulang saja. Tuan Zhou, mobil Anda tergores. Tidak apa-apa. Mobil ini ada CCTV-nya. Saya cek lewat ponsel. Kalau terekam, langsung laporkan polisi. Tuntut dia karena kabur dari tempat kejadian. Zhou dong melihat video kecelakaan. Bagaimana ponselnya bisa mengeluarkan suara seperti ini? Apakah ini berarti Zhou dong? Nyonya, ternyata berselingkuh. Berselingkuh. Kalian turun dulu. Baik. Sayang, besok pria itu tidak ada di rumah. Datanglah ke rumahku. Bagus. Ranjang 3 juta di rumahmu itu. Sudah lama aku tidak tidur di sana. Aku rindu sekali. Kamu rindu ranjangnya atau rindu aku? Tentu saja. Kamu yang di atas ranjang. Kali, sabar dulu lagi. Pria bodoh Zhou Yi itu, apa yang aku katakan, dia percaya. Dulu, aku bilang aku yang menyelamatkannya. Dia benar-benar percaya dan sangat setia padaku. Nanti kalau aku sudah bosan, aku akan meracuninya. Saat itu, kekayaan miliaran dan perusahaannya semuanya akan jadi milik kita. Wuqian, ternyata dulu kamu menipuku. Penolong nyawaku bukanlah kamu. Sia-sia, aku selama ini memanjakan dan mencintaimu. Kamu malah berselingkuh dengan pria lain dan mesra di dalam mobilku. Direktur Zhou, tenanglah dulu. Besok malam jam 10, aku tunggu di villa. Baiklah. Nanti, jangan lupa pakai stocking hitam. Manfaatkan pria itu tidak ada. Kali ini, kita harus bersenang-senang sepuasnya. Bukankah itu hari ini? Aku sekarang langsung pulang untuk menangkap basah pasangan ini, Wuqian. Aku akan menceraikanmu. Direktur Zhou, aku ikut dengan Anda. Baik. Mengapa? Melihat Bos Zhou yang bersedih begini, hatiku terasa sangat sakit, Wuqian. Bos Zhou begitu baik padamu, kau malah tidak menghargainya, bahkan mengkhianatinya. Dosamu tak terampuni, Bos Zhou. Perusahaan akan segera go public jika Anda sekarang bercerai dengan istri. Khawatirnya, istri akan membawa pergi harta yang Anda perjuangkan dengan susah payah. Benar. Tidak boleh semudah itu menguntungkan mereka. Aku akan memberitahu semua orang wajah buruk Wuqian. Aku akan membuatnya hancur reputasinya. Keluar tanpa harta. Nianchu. Maukah kau membantuku? Bos Zhou, demi Anda, aku rela melakukan apapun. Ternyata Wuqian bukanlah penyelamatku. Kalau begitu, di manakah penyelamatku?
Bos Joe, lampu villa itu masih menyala. Sepertinya wanita itu pasti masih bersama pria hidung belang itu. Nianchu, ikutlah aku pulang. Kita saksikan sebuah pertunjukan bagus. Aku ikut juga. Sudah dikatakan, ayo keluarga jangan diumbar. Tetapi demi wanita itu keluar tanpa harta, aku tidak peduli lagi dengan semua itu. Nanti kau bantu aku. Nanti kita lakukan seperti ini dulu. Baik. Halo sayang, kapan kamu pulang? Aku sudah merindukanmu. Aku sudah sampai depan pintu. Bersiap-siap untuk memberimu kejutan. Bukankah kamu baru pulang besok? Kau sudah sampai depan rumah? Empat, aku kasih dia setengah menit untuk membereskan kekacauannya. Nanti kamu bantu aku keluarkan si brengsek itu. Oke. Sayang, Nyonya, kenapa kamu pulang tidak bilang dulu padaku? Aku bisa menjemputmu. aku takut kamu terlalu sibuk, tidak punya waktu. Aku kan cuma di rumah, membersihkan rumah dan memasak untukmu. Apalagi yang bisa kulakukan? Sayang, apa yang kamu lakukan di rumah? Kenapa kamu berkeringat? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja membersihkan rumah. Asisten Su, aku akan naik untuk mengambil berkas. Tunggu aku di sini. Baik. Cipuan. Melihat Wukian begitu panik, dia pasti baru saja berselingkuh dengan pria lain. Pria itu bersembunyi di mana? Direktur Zou masuk tiba-tiba. Jadi, pria itu pasti tidak sempat pergi. Dia pasti masih di ruang tamu. Jika tidak bisa menemukan pria itu, akan menghambat rencana balas dendam Tuan Zou. Harus menemukannya. Tak henti. Masih bersembunyi di aula ini. Syala. Dia bersembunyi di sini. Nyonya, lemari ini kayu mahoni ya? Kebetulan sekali, saya juga ingin membeli satu. Saya lihat dulu. Nanti mudah memilihnya. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh lemariku? Dia begitu gugup. Sepertinya pria itu pasti ada di dalam lemari. Ada apa, Nyonya? Saya hanya ingin melihat lemari saja. Kenapa kamu begitu sensitif? Jangan-jangan di dalam lemari ini tersembunyi rahasia apapun. Sunianshu, apa yang kamu katakan? Ini lemari milik keluarga kami. Bolehkah kamu seenaknya menyentuhnya? Nianchu hanya ingin melihat lemari saja. Kenapa kamu begitu gugup? Sayang, aku... Ini kesempatan yang bagus. Aku pasti akan membantu Direktur Zou menangkap pria di dalamnya. Sayang, sebentar lagi adalah hari peringatan pernikahan kita. Jadi, aku sengaja membeli setelan jas. Awalnya, ingin memberimu kejutan. Ini setelan jas yang kamu belikan untukku. Sayang, kamu benar-benar perhatian. Tentu saja, suamiku sangat menyayangiku. Ini semua adalah hal yang seharusnya aku lakukan.
Tidak mungkin. Tidak ada di dalam lemari. Lalu di mana? Mungkinkah melarikan diri lewat jendela? Tidak mungkin. Semua tertutup. Jika jendelanya terbuka, tidak mungkin sempat menutupnya. Aku ingat, ukuranku adalah 3XL. Tapi yang ini adalah 2XL. Model setelan jas ini cenderung lebih besar. Bagaimana kalau kamu coba? Jika tidak pas, aku akan menukarnya lagi. Sudahlah, tidak usah. Tadi di depan pintu, jelas-jelas mendengar suara pria. Dia pasti tidak sempat melarikan diri ke lantai atas. Dia pasti masih di ruang tamu. Bos Joe sangat mempercayaiku. Jika aku tidak menemukan pria itu, Bos Joe pasti akan sangat pasif jika ingin membalas dendam. Aku harus menemukannya. Di ruangan besar ini, di mana lagi yang bisa menyembunyikan orang? Sayang, aku baru saja berlatih yoga, jadi agak lelah. Aku tidak akan menemani kalian. Aku akan istirahat dulu di atas. Baiklah, aku ambil berkas dulu. Masih harus ke kantor. Malam ini masih harus menemui klien. Sekretaris Su. Ayo kita pergi. Tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus membantu Direktur Zhou menemukan orang itu. Jangan-jangan dia bersembunyi di bawah meja? Sekarang, kemana lagi kamu bisa lari? Sun Yanchu, kamu mau apa sebenarnya? Sepertinya ada sesuatu di bawah meja. Kali ini, lihat kamu mau bersembunyi di mana? Wukian, apa yang kamu ambil tadi? Bukan apa-apa. Itu cuma sampah. Berikan. Aku. Sudah kukatakan, jangan sembarangan membuang barang seperti ini. Malu sekali kalau dilihat tamu. Sayang, lain kali aku akan lebih hati-hati. Sebentar, aku mau angkat telepon dulu. Ruang tamu villa ini cuma seluas ini. Dia sembunyi di mana ya? Jendela tidak terbuka, tidak ada angin yang masuk. Kenapa tirai bisa bergerak? Jangan-jangan. Sun Yanchu, aku tahu kamu selalu menyukai Zoe, ingin merebut posisi. Tapi, istri Zoe sekarang adalah aku. Untuk mengusirmu keluar dari perusahaan, aku punya banyak cara. Apa kamu pikir? Kamu sudah menang. Aku sudah tahu di mana kamu menyembunyikan pria idamanmu. Apa yang kamu katakan? Sekretaris Su, saya baru saja menghubungi klien. Kita akan bertemu di restoran Hongguo pukul 11. Direktur Joe, saya benar-benar tidak mengerti. Anda begitu baik pada istri Anda. Mengapa dia masih mau berselingkuh? Apa yang kamu katakan, Sun Yanchu? Apa maksudmu? Saya tidak tahu kapan saya menyinggung perasaanmu. Kamu sengaja memfitnah saya. Saya memfitnahmu. Apa yang telah kamu lakukan? Saya yakin kamu sendiri tahu jelas di dalam hati priamu. Sekarang ada di ruang tamu ini. Sun Yanchu, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Sekretaris Su, omong kosong. Apa yang kamu ucapkan? Bagaimana mungkin istri saya berselingkuh? Direktur Joe, sejak saya masuk, istri Anda terlihat panik. Dan di ruangan ini ada aroma parfum yang berasal dari orang lain. Jadi, saya berani memastikan di ruangan ini pasti ada pria lain. Sun Yanchu, cukup. Kamu memfitnah saya, mengadu domba hubungan suami istri kami. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sayang, Sun Yanchu keterlaluan. Mengadu domba hubungan suami istri kita. Kamu pecat dia. Ya. Aku menemukanmu.
Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Saya, maaf, aku salah. Aku tahu, dia adalah orang yang kamu sewa. Pelatih kebugaran, kan? Aku tiba-tiba pulang. Kamu takut aku salah paham. Jadi kamu menyuruhnya bersembunyi di balik tirai. Benar, kan? Iya, benar. Dia adalah pelatih kebugaran yang kusewa. Aku takut kamu salah paham, jadi... Sayang, kamu benar-benar tidak mengenalku. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Pelatih. Sudah capek, sudah larut malam, begini. Masih membantu istriku berlatih kebugaran. Tidak capek. Direktur Zhou. Asisten Su, mungkin kamu tidak tahu. Aku dan istriku sudah saling kenal sejak kecil. Dan dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku. Aku percaya padanya. Pasti tidak akan mengkhianatiku, kan? Sayang. Iya, pasti dong. Waktunya juga sudah malam, pelatih Huang juga harus pulang. Suruh pelatih Huang pulang pakai mobilku. Sayang, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku antar pelatih Huang sebentar. Direktur Zhou. Kali, hari ini sebaiknya kamu pulang lebih awal. Dia tadinya bilang akan dinas luar hari ini. Tak disangka dia tiba-tiba kembali. Kurasa dia sudah curiga. Kita harus lebih hati-hati. Untuk sementara jangan berhubungan dulu. Bagaimana bisa begini? Lama tidak berhubungan, dia pasti merindukanmu. Gini saja, aku akan bohong padanya. Bilang pergi liburan dengan sahabat. Setelah keluar dari pandangannya, apapun yang kita lakukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ide bagus. Aku tunggu kabar baikmu, sayang. Terlalu merepotkan kalau selalu pinjam mobil orang lain. Aku juga ingin punya mobil mewah. Sudahlah, sebagai kompensasi, nanti aku akan berikanmu satu. Sekretaris Su, tolong bantu aku. Aku ingin membuat wanita yang mengkhianatiku ini dan pria ini membayar akibatnya. Istri, kamu tadi bersama pelatih Huang. Di dalam mobil begitu lama. Kalian sedang apa? Suami, kami bisa ngapain lagi? Cuma membahas rencana selanjutnya untuk fitness. Benarkah? Tapi aku lihat. Kamu hampir menempel padanya. Suami, apa kamu cemburu? Sebenarnya tadi aku mengajarinya fungsi mobil. Lagi pula mobil mewah jutaan, dia pasti tidak bisa menyetirnya. Dia tidak bisa menyetir. Kupikir dia menyetir dengan baik. Suami, belakangan ini aku merasa bosan di rumah. Ingin pergi jalan-jalan ke Kotaya bersama sahabat untuk refreshing. Suami, kartu tambahanku belakangan ini sudah penuh. Kasih aku uang saku lagi dong. Baiklah. Butuh berapa? Tidak banyak. 500.000. Aku juga ingin pergi ke toko barang mewah untuk belanja. Ukian, 2 tahun terakhir ini, kamu sering bilang pergi main dengan sahabat. Sahabat yang kamu sebut begitu, seharusnya adalah si bujang ganteng ini, kan? Habiskan uangku, bawa bujang gantengmu jalan-jalan bersenang-senang, memberiku tanduk. Kamu benar-benar seorang istri dan ibu yang baik hati, ya? 500.000? Baiklah. Sekretaris So, segera transfer 500.000 ke kartu tambahan Nyonya. Oh ya, suamiku, ada satu hal lagi. Aku ingin membeli mobil baru. Bukankah di rumah sudah banyak mobil? Itu mobil lama, aku ingin mengendarai yang baru. Ferrari model terbaru. Bagaimana? Sungguh, Ferrari model terbaru itu harganya lebih dari 10 juta. Sayang. Aku beritahu rahasia, perusahaan kita segera akan go public. 10 juta bagi suamimu, hanya seujung kuku saja. Suamiku baik sekali. Kapan kita beli? Sekarang juga. Sungguh, suamiku hebat sekali. Kalau begitu, transfer uangnya ke kartuku. Tidak banyak kok, hanya 10 juta. Pakai uangku, belikan mobil mewah untuk pacarmu, Wukian. Perhitunganmu bagus sekali, sayang. Kamu juga tahu, perusahaan kita segera go public. Uangnya semua di pembukuan.
Begini saja. Kamu pinjam dulu. Nanti setelah perusahaan, saya go public. Saya yang akan melunasinya. Pinjam uang untuk beli mobil? Sayang, tak perlu takut. Nanti setelah perusahaan saya, go public. 10 juta. Bagi saya, bukan cuma seujung kuku. Suamiku benar, suamiku hebat. Kali ini, kamu pergi ke kota ya. Belanja saja. Sepuasnya. Kalau kurang, pinjam saja. Nanti saya yang lunasi semuanya. Suamiku baik sekali. Sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak mau dipeluk? Bukan. Xiaosu masih di sini. Tunggu aku pulang, kita baru. Baik, tunggu kamu pulang. Baru aku urus kamu. Dah. Pak Zhou, saya sudah memasang perangkat penyadap di ponsel Nyonya. Buka ponselnya. Maka Anda bisa menyadap percakapan Nyonya. Sayang, akhirnya aku sudah mengusir ketiga pria itu. Dia tidak menemukan sesuatu. Apa yang bisa dia temukan? Dia itu hanya salah satu priaku. Apapun yang aku katakan, dia akan percaya. Oh ya, Urusan mobil yang kamu inginkan sudah aku atasi. aku akan memberimu sebuah Ferrari senilai puluhan juta. Benar saja. Wanita ini ternyata ingin memberikan mobilnya Kepada gigolonya. Ferrari senilai puluhan juta? Sayang, aku cinta kamu. Tapi uangnya sudah dipakai untuk perusahaan yang akan go public. Sekarang, dia tidak punya banyak uang tunai. Apa? Ternyata cek kosong. Tentu saja bukan. Bukankah kamu kenal perusahaan pinjaman? Kamu pinjam dulu 10 juta darinya. Nanti setelah perusahaan suamiku go public, aku akan minta darinya. Untuk melunasimu, kan? Ini, Tenang saja, kamu tidak percaya padaku? Kalau tidak, kamu harus menunggu sampai perusahaannya go public baru beli. Saya, mana mungkin aku tidak percaya padamu. Aku akan hubungi perusahaan pinjaman sekarang. Pinjam lebih banyak. Pria itu bilang, kartuku bisa dipakai sesuka hati, semua akan dia ganti. Jadi, kamu pinjam 30 juta. Bukankah kamu paling ingin sebuah jam tangan Patek Philippe? saya, kamu sungguh baik padaku. Wukian, kamu benar-benar menganggapku bodoh. Menggunakan uangku untuk membelikan pacarmu mobil mewah dan jam tangan mahal. Beli saja, beli saja. Semakin gila kamu membeli, semakin buruk akhirnya menikah. Sayang, aku baru saja meminjam 30 juta. 10 juta untuk memesan sebuah Ferrari. Sisanya, kita pergi ke kota ya. Habiskan dengan gembira. Ya, kali ini kita harus belanja dengan gila-gilaan. Hanya belanja saja. Tentu saja, aku akan melayanimu dengan baik. Membuatmu menjadi pengantin pria setiap malam. Menjadi pengantin pria setiap malam. Kamu pikir bagaimana perasaan Direktur Zhou kalau aku kirim video tadi untuknya? Sun Yanchu, kenapa kamu di sini? Wukian, kamu tidak perlu panik. Aku datang ke sini ingin melakukan transaksi denganmu. Transaksi apa yang bisa aku lakukan denganmu? Zoe sudah memutuskan. Setelah perusahaan go public akan memberikan semua saham perusahaan kepadamu. Apa katamu? Zoe benar-benar bodoh. Aku sudah membantunya menangkap selingkuhannya. Dia malah tidak percaya padaku. Di masa depan, kamulah yang akan memegang kendali perusahaan. Jadi aku datang untuk melakukan transaksi denganmu. Aku bisa membantumu mengendalikan perusahaan. Bahkan, bisa mengusir Zoe dari perusahaan. Tapi, aku mau 20% saham perusahaan. Sun Yanchu, tidak kusangka di depan umum kamu sangat setia pada Zoe, tapi di belakang juga seorang penjilat yang oportunis. Orang yang bijak adalah pahlawan. Sayangnya, Zoe terlalu bodoh. Bagaimana? Bekerja sama denganku. Kita akan menang bersama. Kalau kamu tidak mau bekerja sama denganku, maka aku terpaksa. Video tadi sudah dikirim ke Zoe. Jadi kamu juga tidak akan mendapatkan saham Zoe.
Baik, aku janji padamu. Sayang, kamu dan sahabatmu sudah sampai bandara. Sudah, kami sedang bersiap untuk naik pesawat. Ngomong-ngomong, fotoin dong foto kalian berdua. Aku mau lihat. Aku sudah lama tidak melihat Shuang-Shuang. Sayang, ngapain kamu lihat perempuan lain? Lagi pula, dia pergi ke toilet. Sayang, jangan-jangan kamu bohong padaku? Yang jalan-jalan sama kamu, bukan sahabatmu, ya? Masa sih? Aku mana mungkin bohong sama kamu? Pak Zhou, ini Nianchu. Sekretaris Su, kenapa kamu? Pak Zhou, tadi aku mengantar teman ke bandara. Aku bisa membuktikan untuk istri Anda. Dia memang bersama sahabatnya. Waktu mengantar teman tadi, aku kebetulan melihat mereka. Oh, begitu ya. Tolong teleponnya diberikan pada istriku. Sayang, sekarang kamu percaya sama aku kan? Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Aku cuma terlalu merindukanmu. Begini, aku sudah pesankan untukmu. Hotel bintang 7 di Kotaya. Kamar pemandangan laut senilai 100.000. Sebagai ganti rugi. Oke? Baiklah, aku maafkan kamu. Sayang, ingat ya. Di luar jangan pelit-pelit. Mau beli apa saja, beli saja suami yang bayar. Kalau gitu, terima kasih dulu ya sayang. Pintar juga kamu. Asal kamu nurut saja, bantu aku kendalikan perusahaan. Aku akan promosikan kamu jadi wakil direktur perusahaan, lalu kasih kamu 20% saham. Kalau begitu, terima kasih atas bimbingan Direktur Wu. Pak Zhou, semuanya sudah diatur. Bagus, kamu bekerja dengan baik. Wuqian, dasar perempuan. Pantas saja selama bertahun-tahun ini. Aku minta anak. Kamu selalu menolak. Ternyata energinya habis untuk pria tampan ini. Kamu buru-buru apa? Aku kan? Milikmu selama beberapa hari ini. Ayo kita belanja dulu. Lebih dari 20 juta. Kita habiskan semuanya. Lagi pula ada Zoe, pria itu, yang bayarin kita. Tahu saya, kamu kan janji mau belikan aku mobil mewah Ferrari dan jam tangan Patek Philippe. Beli. Asal kamu suka, semuanya aku belikan. Siapa suruh kamu orang yang paling kusayang? Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Memberinya yang terbaik. Tadi sangka yang kudapat adalah pengkhianatan. Bagus, silakan berbelanja dengan gembira. Bersenang-senanglah sepuasnya. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian membayar utang kalian padaku. Pokok beserta bunganya. Nianchu, kamu sudah mengikuti saya selama 3 tahun kan? Ya, Direktur Zhou, sejak lulus kuliah, saya sudah mengikuti Anda. Tolong carikan seseorang untuk saya. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya tahu dia dipanggil Niu Niu. Waktu kecil, karena ayah di penjara. Anak-anak di sekitar tidak mau bermain dengan saya. Hanya Niu Niu yang menemani saya. Hari itu saya ingin membantu anak-anak. Mengambil bola yang terlempar ke jalan raya. Hampir tertabrak mobil. Dialah yang menyelamatkan saya. Tanpa dia, tidak akan ada saya yang seperti sekarang. Sayangnya, malam itu juga, ibu mengirim saya ke luar negeri. Dan saya kehilangan kontak dengannya. Direktur Zhou, Anda ingin menemukannya. Benar. Saya ditipu oleh Wuqian. Saya selalu mengira dialah Niu Niu. Tak disangka, pernikahan saya hanyalah sebuah penipuan. Zhou, 其实 sayalah Niu Niu yang Anda cari. Tapi saya tidak ingin Anda merasa saya sama seperti Wuqian yang mengincar uang Anda. Sekretaris Su, ada apa denganmu? Oh,
Tidak apa-apa. Saya hanya terharu mendengarnya. Masa-masa itu adalah saat tergelap dalam hidup saya. Dan dia adalah satu-satunya cahaya di kegelapan saya. Terima kasih, Zo. Kamu masih ingat padaku. Bagiku, itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, tolong urus satu hal lagi. Pergilah ke bandara, jemput Wu Qian ke konferensi pers. Aku akan memberinya kejutan yang besar. Mengapa waktu bahagia selalu begitu singkat? Sayang, jangan buru-buru. Tunggu orang itu menyerahkan perusahaan padamu. Kita baru bisa bersama setiap hari. Pria ini cukup tahu diri. Aku bisa biarkan dia hidup. Aku pasti akan segera menguasai perusahaan nanti. Tendang dia keluar dari perusahaan. Dan kamu jadi presiden direktur. Nyonya. Direktur Zhou, izinkan saya menjemput Anda untuk menghadiri konferensi pers. Dia akan mengumumkan langsung di konferensi pers, menyerahkan semua saham perusahaan kepada Anda. Anda akan menjadi ketua dewan baru grup One Hao. Bagus sekali. Impian kita akan segera terwujud. Hebat! Kita akan menjadi miliarder. Sayang, tunggu aku. Kita akan segera. Sampai setiap hari. Baik. Halo Juan-Juan. Hari ini aku beli mobil. Ferrari senilai puluhan juta. Malam ini aku ajak kamu jalan-jalan. Lalu kita buka kamar hotel. Kakak hari ini akan memuaskanmu dengan baik. Lama tidak bertemu? Iya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Grup One Hao memang berkembang dengan baik. Bersulang. Para hadirin, hari ini adalah hari pencatatan saham Grup One Hao. Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Perusahaan bisa mencapai hari ini. Aku ingin berterima kasih pada seseorang, yaitu istriku. Wu Qian, kita sudah saling mengenal sejak kecil. Dan dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku, bisa dibilang, tanpa dia. Tidak akan ada aku yang sekarang. Jadi, dia adalah penyelamatku seumur hidup. Hari ini adalah hari baik untuk IPO Grup One Hao. Apakah ada yang ingin Anda katakan kepada istri Anda? Orang-orang bilang, di balik pria sukses, pasti ada wanita yang lembut dan berbakti. Tanpa dukungan istri saya di belakang, tidak akan ada saya sekarang dan Grup One Hao saat ini. Jadi, hari ini saya akan membuat keputusan besar. Qian, silakan naik ke panggung. Saya akan berikan semua saham saya di Grup One Hao sepenuhnya kepada istri saya. Apa saya tidak salah dengar? Tuan Zhou benar-benar akan memindahkan saham perusahaannya. Semua sahamnya kepada istrinya. Inilah cinta sejati sangat mengharukan. 周易算你识相。Pria kampungan. 我小姐下嫁给你。Hari ini tidak dipindahkan. Saham dipindahkan kepada saya seharusnya. Sudah seharusnya. Sayang, setelah menandatangani ini, kamu akan menjadi ketua dewan Grup One Hao. Tenang saja, suamiku. Aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Sangat mengharukan. Inilah yang disebut cinta yang saling memberi. Astaga, Wu Qian benar-benar sangat beruntung. Ternyata ada suami yang begitu. Benar-benar tak terduga di dunia ini ternyata ada ya yang begitu memanjakan istrinya. Sungguh sangat mengharukan. Sekarang aku percaya di dunia ini benar-benar ada. Wu Qian, 现在是不是? Sekarang, apakah senang? Pak Zhou, Wu Qian baru saja mengambil alih perusahaan dan sudah memecat orang kepercayaan Anda. Juara penjualan, elit teknologi. Sekarang manajemen perusahaan kacau balau. Wanita ini benar-benar tidak sabar, ingin menendangku keluar dari perusahaan. Pak Zhou, jika perusahaan terus begini, perusahaan kita akan hancur. Aku sudah memindahkan semua paten perusahaan ke atas nama. Dana perusahaan
juga sudah dialihkan ke perusahaan baru. Adapun tulang punggung teknologi yang dipecat Wukian, mereka juga sudah bergabung dengan perusahaan baruku. Yang kutinggalkan untuk Wukian hanyalah sebuah perusahaan jangkang kosong. Pak Zhou, Wukian sudah memutuskan untuk pada konferensi peluncuran produk baru perusahaan mencopot jabatan Anda sebagai Presiden Direktur dan menunjuk Wang Yi sebagai Presiden Direktur baru perusahaan. Bagus, sangat bagus. Jika tebakanku benar, Wukian selanjutnya akan menempatkan kerabat dan temannya semua ke dalam perusahaan, ingin mengosongkan kekuasaanku. Benar-benar tidak ada sedikit pun rasa suami istri. Kalau begitu, aku juga tidak perlu berhati lembut lagi. Atas saran saya, Wukian menandatangani beberapa proyek dengan jebakan bisnis. Nanti, Wukian beserta kerabat eksekutifnya itu akan mendekam di penjara selamanya. Dulu aku memberikan semua cintaku padanya, tapi yang ku dapat malah pengkhianatan. Aku pasti akan membuatnya mendekam di penjara. Wukian benar-benar tidak tahu menghargai. Tuan Zhou, Anda sangat mencintainya. Pernikahan ini sejak awal adalah penipuan. Ya, gadis yang kusuruh kamu cari, sudah kamu temukan? Ini, Tuan Zhou, belum ditemukan. Berapapun biayanya, aku harus menemukannya. Mungkin dia barulah orang yang benar-benar kucintai. Sayang, kamu ini. Zoe, di kantor, jangan panggil aku dengan sebutan akrab. Panggil aku Direktur Wu. Direktur Wu. Ini semua adalah talenta yang aku rekrut untukmu. Talenta? Bukankah ini semua adalah ayah ibu mertua, adik dan kerabat? Zoe, bukan aku yang bilang. Perusahaan harus dikelola oleh kerabat. Anak buahmu itu, ada yang terlambat dan pulang cepat, ada yang tidur saat jam kerja. Mana bisa? Kamu, sebagai suami, tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik. Kian-kian, biar kami yang bantu mengelolanya. Zoe, bukan aku yang bilang. Perusahaan yang bagus begini dikelola jadi seperti ini olehmu. Kakak ipar, kalau tidak bisa mengelola perusahaan, lebih baik pulang saja. Jadi suami rumahan. Betul. Direktur Wu, perusahaan kita ini perusahaan teknologi. Orang-orang seperti ini mana bisa? Akulah direktur utama. Apa kamu berhak bicara? Aku bilang mereka talenta. Ya mereka talenta. Ayah, ibu, adikku, 3 juta. Yang lain gaji bulanan 1 juta. Direktur Zhou, kalau perusahaan terus begini, akan hancur. Sudah, jangan bicara lagi. Direktur Wu sekarang adalah direktur utama perusahaan. Perkataannya adalah otoritas. Perusahaan seperti ini tidak ada masa depan. Aku keluar. Zoe, inikah karyawan yang kamu kelola? Tidak tahu tata krama. Sayang, terima kasih. Tenang saja, perusahaan di tanganku pasti akan semakin maju. Bahkan bisa masuk ke dalam 500 perusahaan terbesar di dunia. Xiaoqian benar-benar sukses. Benar, Xiaoqian punya hati dan setia. Sekarang sudah sukses. Masih ingat kita, sanak saudara ini. Wukian, teruslah berulah. Hari-hari indahmu akan segera berakhir. Sayang, ada apa? Dulu kan sudah janji. Aku yang akan jadi presiden direktur perusahaan. Sayang, kenapa buru-buru? Besok kan ada peluncuran produk baru perusahaan. Nanti di acara peluncuran, aku akan mengumumkan pemberhentian Joey dari jabatan presiden direktur dan mengangkatmu sebagai presiden direktur perusahaan. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu, perusahaan ini milik kita berdua. Tentu. Zhu, yaitu pria yang sangat bodoh. Ini dia sendiri yang menyerahkan perusahaannya ke tanganku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Lalu kapan kita menikah? Aku akan mengusir Zoe. Aku mau dia pergi tanpa membawa apa-apa. Lalu kita akan menikah. Nanti, ranjang seharga 3 juta ini dan villa ini semuanya akan menjadi milik kita. Benarkah? Sayang, kamu hebat sekali.
Pak Zhou, sekarang perusahaan sudah sepenuhnya dikuasai oleh Wu Qian. Keluarganya itu sama sekali tidak pembisnis, menyebabkan operasi perusahaan kita sering bermasalah. Beberapa perusahaan yang dulu bekerja sama dengan kita, sekarang satu persatu membatalkan kerjasama. Bahkan ada beberapa yang sudah mengirimkan surat teguran hukum kepada perusahaan kita. Nilai ganti ruginya miliaran. Tutupi dulu berita-berita ini. Biarkan situasi berkembang dulu. Di acara peluncuran produk baru nanti, kita akan membuat Wu Qian jatuh dan hancur reputasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan grup Marriott belakangan ini. Dengar-dengar banyak proyek mereka bermasalah. Banyak juga mitra kerjasama bertahun-tahun. Ya, ingin membatalkan kontrak dengan mereka. Katanya grup Marriott ganti ketua dewan. Pak Zhou menyerahkan perusahaan ini kepada istrinya sendiri. Katanya wanita ini tidak hanya memecat penjual terbaik dan staf elit di perusahaan, tapi juga merekrut sekelompok kerabat yang hanya bisa beternak ayam dan bertani ke dalam perusahaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Entah apa yang dipikirkan Pak Zhou. Menyerahkan perusahaan ini kepada seorang wanita. Konon, ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menuntut ganti rugi darinya, hanya uang tebusannya saja, dan sudah lebih dari 1 miliar. Selamat datang para tamu undangan dalam acara peluncuran produk baru grup Marriott kami. Sekarang, mari kita sambut Ketua Wu. Dan para eksekutif perusahaan kami ke atas panggung. Zoe, kamu tidak perlu naik ke panggung. Aku adalah presiden direktur perusahaan. Mengapa tidak boleh naik? Karena kamu sebentar lagi, bukan lagi. Ada apa? Bukankah Zoe pendiri perusahaannya? Kenapa dia naik panggung? Iya, walaupun Zoe bukan ketua dewan perusahaan, tapi dia masih presiden direktur. Kalian tidak tahu ya? Aku punya saudara di grup Marriott. Katanya sekarang Zoe sudah diambil alih kekuasaannya. Jangan-jangan wanita ini mau membuang orang setelah terima bantuan. Keluarkan Zoe dari perusahaan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam acara peluncuran produk baru grup Marriott kami. Produk baru kami adalah hasil penelitian dan pengembangan perusahaan kami selama 10 tahun yang akan memimpin masa depan energi baru. Direktur Wu, seperti yang kami ketahui, pendiri perusahaan TN, Zoe, karena cinta, secara sukarela menyerahkan saham perusahaannya kepada Anda, menjadikan Anda pengendali perusahaan. Apakah benar demikian? Itu hanya rumor belaka. Alasan Zoe mengundurkan diri dari posisi direktur adalah karena ia mengakui tidak mampu mengendalikan perusahaan. Padahal perusahaan kami berpotensi menjadi 500 besar. Namun dia tidak membawa perusahaan ke tingkat yang seharusnya. Itulah sebabnya dia menyerahkan manajemennya kepada saya. Benarkah? Itu tidak mungkin. Tapi mengapa Zoe sebagai pendiri perusahaan tidak berdiri di posisi eksekutif, melainkan berdiri di bawah panggung? Alasan dia tidak muncul di atas panggung adalah karena dia tidak pantas. Tidak pantas? Wu Qian, apa maksudmu? Aku menyerahkan kepemilikan saham perusahaan untuk kamu kelola. Kamu tidak hanya tidak bersyukur, malah mengatakan, aku akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Tidakkah kamu merasa keterlaluan? Keterlaluan? Zoe, kamu memilih orang berdasarkan kedekatan. Para eksekutifmu itu di perusahaan hanya bermalas-malasan, makan gaji buta. Kamu mengelola perusahaan seperti ini. Kamu adalah biang keladinya. Wu Qian, sekarang apakah kamu merasa sangat bangga? Aku akan menyiapkan untukmu hadiah yang akan menghancurkan reputasimu. Untungnya aku mengambil alih perusahaan tepat waktu, menemukan masalah perusahaan, melakukan reformasi besar-besaran, dan membentuk tim manajemen elit baru perusahaan. Zoe adalah jenius bisnis yang diakui di industri. Dari nol, mengembangkan perusahaan hingga menjadi yang teratas di industri. Bagaimana bisa istrinya sendiri malah menggambarkan suaminya? Seperti tidak berguna sama sekali. Aku punya saudara di grup Marriott. Dengar-dengar, sejak wanita ini menguasai perusahaan, setelah menempatkan semua sanak saudaranya ke dalam posisi di perusahaan, dia membuat perusahaan menjadi kacau balau. Elit sombong. Aku pernah berbisnis dengan salah satu eksekutif mereka. Tidak mengerti apa-apa. Mungkin bahkan tidak lulus SD. Orang seperti ini, bagaimana bisa mengelola perusahaan? Hari ini, sebelum konferensi pers, aku ingin mengumumkan sebuah keputusan Dewan Direksi. Tuan Zoe akan dibebaskan dari jabatan Presiden Direktur Perusahaan. Mulai hari ini, dia dipecat. Zoe dipecat. Wu Qian, apa yang kau katakan? Zoe, pendengaranmu seharusnya tidak bermasalah kan? Perlu aku ulangi lagi? Aku bilang, kau dipecat. Perusahaan ini adalah hasil jerih payahku dari nol. Dibangun sedikit demi sedikit karena aku mencintaimu. Maka aku menyerahkan perusahaan ini padamu. Sekarang kau malah ingin memecatku. Hati nuranimu tidak sakit? Meskipun kau suamiku, tapi negara punya hukum negara.
Rumah, punya aturan rumah. Perusahaan, punya sistem perusahaan. Kamu sudah melakukan hal yang merugikan kepentingan perusahaan. Maka aku tentu harus menangani ini secara profesional dan memecatmu. Kenapa? Aku sangat mencintaimu, memanjakimu. Aku memberikan seluruh perusahaan ini kepadamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Aku sangat mencintaimu, memanjakimu. Bahkan memberikan seluruh perusahaan kepadamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Direktur, Tuan Zhou, karena cinta, memberikan perusahaan ini kepadamu, tindakanmu sekarang, bukankah sedikit tidak tahu berterima kasih? Sungguh hati wanita paling kejam, Zoe ini. Baru saja menyerahkan perusahaan kepada Wuqian. Baru 1 bulan lebih, sudah ingin mengusir Zoe keluar. Perusahaan ini didirikan oleh Zoe. Sekarang malah diambil alih oleh wanita jahat ini. Zoe bodoh sekali. Dan awal seharusnya tidak menyerahkan perusahaan kepada wanita itu. Astaga, wanita ini terlalu kejam ya. Suaminya begitu baik padanya, bagaimana bisa dia tega melakukannya? Aku pikir di dunia ini benar-benar ada cinta yang tulus, ternyata palsu. Zoe, sungguh malang. Benar-benar kesetiaan yang sia-sia. Semua yang kulakukan ini adalah untuk kebaikan perusahaan. Aku baru saja menjabat. Zoe justru adalah tumor terbesar yang menghambat perusahaan. Jadi harus disingkirkan. Barulah perusahaan bisa berkembang dengan baik. Aku tumor? Wuqian, apa kau punya hati nurani? Perusahaan ini aku yang dirikan. Bahkan produk hari ini juga aku yang kembangkan agar kau bisa berdiri tegak. Jadi aku tunda sampai hari ini baru dirilis. Sekarang, aku jadi tumor? Setelah aku menjabat, dan lagi, aku sudah menemukan penggantimu. Di bawah ini, aku umumkan Presiden Grup Marriott, Bapak Wang. Silakan naik ke panggung. Kuat. Ternyata dia, Wuxian, Cemoko, hanya ingin mengangkat pria kecilmu ke posisi atas. Izinkan saya memperkenalkan, dia adalah Presiden Direktur baru kita, Wang Li. Pak Wang, dia sangat berbakat, muda, dan sukses. Siapa ini? Kok belum pernah dengar? Dia direkrut oleh Wuqian, talenta luar negeri. Bukankah dia pelatih kebugaranmu? Sangat berbakat? Jangan-jangan bakatnya diranjang? Bercanda? Pelatih gym jadi presiden direktur perusahaan? Grup One Hall ini sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Wuqian ini sungguh kacau. Zoe, aku tahu kamu sangat tidak terima. Tapi tidak ada cara. Siapa suruh kamu si imut? Kamu menyerahkan perusahaan kepada Qian. Sekarang dia menujuku. Jadi presiden direktur. Ada masalah. Tentu saja aku tidak punya masalah. Karena kamu sangat suka mobil bekas. Aku kalah dengan ikhlas. Tapi Wuqian, kamu benar-benar pikir Wang Li tulus padamu? Zoe, jangan coba-coba memecah belah di sini. Zoe, aku tahu kamu cemburu. Tapi, aku percaya Ali pasti tulus padaku. Sekarang, akan kutunjukkan padamu bagaimana aku memimpin Grup One Hall menuju kesuksesan. Baiklah. Aku percaya konferensi pers hari ini pasti akan sangat menarik. Luar biasa. Qian, jangan hiraukan pria itu. Mari kita tunjukkan produk baru perusahaan kita. Lihat waktunya. Jauh sebelum Zoe menyerahkan perusahaan pada Wuqian. Dia sudah selingkuh. Kukira anak muda ini adalah talenta luar negeri. Ternyata cuma pria tampan. Apa yang terjadi? Cepat matikan itu. Pergi. Wuqian, kamu pikir apa yang kamu lakukan? Tidak diketahui siapapun. Padahal aku sudah lama tahu. Semua hal kotor yang kamu lakukan ini. Jadi semua ini, kamu sengaja melakukannya? Sengaja membuatku malu di peluncuran produk baru? Aku baru sadar. Ternyata Wuqian sudah lama berselingkuh. Makanya dia ingin mengusir Zoe. Zoe ini jelas-jelas tahu istrinya berselingkuh. Kenapa masih menyerahkan perusahaan pada istrinya? Direktur Wu, bagaimana penjelasan Anda tentang video yang baru saja diputar? Ini semua ulah Zoe. Direktur Wu, video-video ini dibuat oleh bawahan Anda sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Sun Yanchu, aku tahu. Ini kamu. Kamu yang mengutak-atik video itu. Kamu yang memanipulasi. Kamu berani memukulku? Tamparan ini aku berikan atas nama Direktur Zhou. Dia mencintaimu setulus hati, tapi kamu malah membalas dengan pengkhianatan. Kamu berselingkuh. Kamu! Tamparan ini aku berikan atas nama karyawan perusahaan. Apa yang sudah kamu lakukan di perusahaan? Memecat karyawan terbaik, tenaga ahli,
memasukkan kerabat sendiri ke dalam perusahaan, membuat perusahaan jadi berantakan. Menurutku, kamu sebenarnya masalahnya? Aku tidak. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Dulu, kamu merebut identitasku untuk naik, mendapatkan kepercayaan Direktur Zhou. Tapi kamu malah menyakitinya. Kamu pantas menerima ini. Kamu... Tenang saja. Pukulan yang dia berikan padaku tadi pasti akan kubalas 10 kali lipat. Sekarang aku tahu semua ini jebakan yang kamu rancang untukku. Zoe, kamu sungguh kejam. Kejam. Mana mungkin aku lebih kejam darimu? Wah. Nanti kalau aku sudah bosan, akan kubunuh dia. Nanti harta miliaran dan perusahaannya semua akan jadi milik kita. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Astaga, wanita ini ternyata mau meracuni suaminya. Hatinya terlalu kejam. Wanita yang seperti ular berbisa. Zoe, putriku menikah denganmu. Dia membantumu membangun usaha dari nol, menderita banyak kesulitan, dan kamu malah membeberkan aib di konferensi pers. Di mana nuranimu? Menderita kesulitan? Kamu pikir putri kesayanganmu bisa menderita kesulitan sejak menikah denganku demi membeli tas bermerek? Dia bahkan menghabiskan uang persediaan barang perusahaanku. Kataku mabuk karena urusan bisnis, dia bahkan tidak mengizinkanku masuk ke kamar. Prestasi perusahaanku yang ada hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan putri kesayanganmu. Zoe, karena sekarang kita sudah membuka kedok, aku ingin bercerai denganmu. Yana, pria ini sudah tidak memiliki nilai guna sedikit pun lagi. Cerai saja dengannya. Jangan takut, Nah. Ayah mendukungmu. Kak, cerai saja dengan pria ini. Kalau dia mengganggumu, adikmu ini akan menghabisi dia. Wuqian, pikirkan baik-baik. Kan kamu yang berselingkuh. Kalau bercerai, selain perusahaan ini, kamu tidak akan mendapat harta sedikit pun. Boleh saja. Setelah produk baru diluncurkan, saham ini akan bernilai miliaran. Nanti, apa artinya? Villa dan mobil mewahmu itu, aku bisa beli lagi. Baiklah, kalau begitu, aku tanda tangan. Zoe, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu bodoh, bisa percaya pada cinta omong kosong, dan menyerahkan perusahaan padaku. Apa salahnya aku selingkuh darimu? Sekarang, aku adalah direktur perusahaan. Yang bisa kamu lakukan pada... Wanita ini sungguh menjijikan. Benar sekali, aku putuskan. Perusahaan kami sama sekali tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang bermasalah moral seperti ini. Zoe, perusahaan yang kau perjuangkan susah payah selama 10 tahun. Sekarang, semuanya milik. Kau pasti sangat marah dan kesal, ya? Mulai sekarang, akulah ketua grup yang tinggi di atas sana. Sedangkan kau hanyalah si imut. Zoe, meski kau sudah berjalan sedemikian rupa, tetap tidak terpikirkah hasil jerih payahmu selama 10 tahun akhirnya menjadi milikku. Tapi, tidak apa. Nanti, saat kita menikah, mengirimkanmu sebuah undangan. Wuqian, Wang Li, kalian tidak akan berpikir. Kalian benar-benar menang, kan? Pak Wu, saya rasa Anda belum benar-benar membaca kontrak perusahaannya. Semua paten produk perusahaan adalah milik Pak Zhou secara pribadi. Sekarang, kalian sudah bercerai. Dan Pak Zhou juga bukan lagi karyawan grup Wanhao, maka lisensi-lisensi ini secara alami harus ditarik kembali. Apa katamu? Paten perusahaan adalah milik Zoe? Bagaimana mungkin? Kalau begitu, perusahaan saya sekarang ini hanyalah cangkang kosong. Tidak hanya itu, Tuan Zhou sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan grup Wanhao. Maka, biaya lisensi yang digunakan perusahaan sebelumnya totalnya 1 miliar yuan. Juga harus dibayarkan oleh Pak Wu bersama-sama. Bagaimana mungkin? Lalu mengapa sebelumnya tidak ada yang memberitahu saya? Para eksekutif kerabat yang Anda rekrut itu bahkan tidak lulus SMA. Mereka tidak mengerti kontrak. Bukankah itu sangat wajar? Sesuai peraturan, dalam 3 hari, Anda harus mentransfer semua uangnya kepada Tuan Zhou. Bukankah perusahaan kita bernilai ratusan miliar? 1 miliar yuan, itu apa?
Anggap saja sebagai sedekah untuk si miskin ini. Benar, cuma 1 miliar kan? Direktur keuangan. Transfer 1 miliar ke Zoe. Pak Wu, beberapa bisnis kita beberapa waktu lalu dalam keadaan rugi. Rekening sudah tidak ada uang untuk membayar Tuan Zhou. Bukankah grup kita bernilai ratusan miliar? Yang disebut ratusan miliar itu adalah valuasi pasar perusahaan. Tidak berarti perusahaan memiliki aset likuid sebesar 1 miliar dalam 3 hari. Jika kamu tidak bisa membayar kembali, sebagai badan hukum, kamu akan dipenjara. Kami, Grup Huafeng, memutuskan untuk menghentikan sebuah kerjasama proyek dengan Grup Wanhao dan menuntut ganti rugi 1 miliar. Kami, Grup Hairun, memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Grup Wanhao dan menuntut ganti rugi 1 miliar. Kami, Grup Yanda, memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Grup Wanhao dan menuntut ganti rugi 1 miliar. Tunggu, atas dasar apa kalian menuntut saya? Direktur Wu, Grup Wanhao tentu saja telah menandatangani kontrak. Tapi syaratnya adalah harus ada paten. Sekarang tidak ada paten. Mereka tentu saja ingin melanggar kontrak. Oh ya, jumlah ganti rugi seharusnya tidak hanya segini. Dengan banyak perusahaan yang menuntut, seharusnya 10 miliar. Membayar ganti rugi 10 miliar? Mana mungkin saya punya uang sebanyak itu? Bukankah itu berarti saya bangkrut? Wu Qian, aku juga akan memberimu hadiah besar. Kamu benar-benar mengira pria tampan di sampingmu ini tulus padamu. Aku dan Ali sudah pacaran selama 3 tahun. Tentu saja dia benar-benar mencintaiku. Mencintaimu? Yang dia cintai hanyalah uangmu saja. Kamu mengada-ada. Sayang, kapan kita bisa menikah? Aku sudah mendekati seorang wanita kaya. Tunggu sampai aku menipu perusahaannya. Kita langsung menikah. Cepatlah. Aku sudah tidak sabar menunggu. Kamu tidak sabar. Aku lebih tidak sabar lagi. Sungguh memuakan. Kamu Wang Li, bajingan. Aku begitu tulus padamu. Kau malah diam-diam punya selingkuhan. Kalau bukan karena uangmu, siapa yang mau bersama seorang wanita yang sudah pernah menikah? Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa. Kebetulan aku juga tidak perlu berdoa lagi. Setiap hari bersama wanita tua seperti ini, aku merasa jujur. Halo sayang, bulan depan kita menikah. Wanita tua itu dikerjai suaminya sendiri. Sekarang tidak punya uang sepeser pun. Baik, sudah sepakat. Wang Li, mau kemana? Kapan mau bayar utang 50 juta padaku? Kakak Biao, bukannya 30 juta. Kok jadi 50 juta? Bunga berbunga, ngerti nggak? Sekarang sudah 50 juta, Kak Biao. Ini semua salah. Uang ini bukan aku yang pinjam. Itu semua si perempuan itu yang pinjam. Aku peduli siapa yang pinjam. Dia ada tertulis namamu, jadi kamu harus bayar. Aku antar kalian cari si perempuan itu minta uang. Lebih baik kau bayar. Kalau tidak, aku tidak akan main-main. Ayo. Ayo. Suami, aku tahu salah. Kumohon maafkan aku. Kita jangan bercerai ya. Kamu masih berani minta maaf padaku? Aku berkorban segalanya untukmu. Kamu malah mau mengerjai aku. Bahkan mau mencelakakanku. Kan begitu. Wu Qian, antara kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Bukan begitu suami. Aku digoda oleh Wang Li. Lagi pula, aku pernah menyelamatkan nyawamu. Sampai sekarang kamu masih membohongiku. Awalnya sama sekali. Bukan kamu yang menyelamatkanku. Kamu memanfaatkan identitas ini untuk menipuku menikahimu, mendapatkan kasih sayangku padamu. Sekarang masih ingin mengandalkan identitas ini untuk mendapatkan simpatiku. Wanita inilah yang membuatku mengajukan pinjaman. Dia adalah ketua Dewan Grup Marriott. Minta uang padanya. Wu Qian, dulu kamu yang menyuruhku meminjam uang dari Tante Nira. Sekarang mereka datang menagih. Cepat bayar hutangnya. Dasar bajingan, aku sudah bersikap baik padamu. Kamu malah mengkhianatiku. Hidupku hancur karenamu. Ku beritahu, aku tidak akan membayar 1 sen pun untukmu. Sayang, jangan. Kalau kamu tidak membantuku melunasi hutang, mereka akan menghancurkan hidupku. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku tidak akan membayar 1 sen pun untuknya. Wu Qian, kenapa kamu begitu kejam? Bawa dia pergi. Ini, Wu Qian, Wu Qian.
Sayang, kamu lihat kan? Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Bisakah kita kembali seperti dulu? Aku berjanji akan menjadi istri dan ibu yang baik. Bukankah kamu ingin punya anak? Kita pulang sekarang, lalu kita punya anak. Cukup, Wuqian. Jangan berkhayal lagi. Antara kita sudah tidak mungkin lagi. Dalam 3 hari, jika hutangmu belum lunas, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kumohon, maafkan aku sekali lagi, kumohon. Pergi! Jangan. Kenapa aku begitu bodoh? Kalau saja aku tidak berselingkuh. Aku masih menjadi istri direktur utama. Aku masih mengendarai mobil mewah, tinggal di villa, tapi sekarang hilang. Semuanya hilang. Pasti Ahi. Ahi, memaafkan. Sayang, kangen gak? Kok kamu? Kenapa kamu belum pergi? Wuqian, Zoe sudah memberikan ultimatum padamu. Kalau tidak bisa mengembalikan uang, kamu akan masuk penjara. Aku akan. Hanya dengan bekerja sama, kita punya sedikit harapan. Wang Li, apa yang mau kamu lakukan? Wang Li, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu bilang asistennya itu adalah teman masa kecilnya, yang bahkan pernah menyelamatkannya? Kalau kita menculiknya, lalu memaksa Zoe menyerahkan dokumen otorisasi kepada kita, Kita masih bisa mengendalikan perusahaan. Tapi ini melanggar hukum. Wuqian, jangan bodoh dong. Kalau kamu tidak melakukan ini, apakah dia akan membiarkan? Kamu tetap akan masuk penjara. Zoe, ini kau yang memaksaku. Jangan salahkan aku. Direktur Zhou, demi IPO perusahaan baru, Anda sudah beberapa hari tidak tidur. Biarkan saya mengantar Anda pulang. Kamu juga sudah bekerja keras beberapa hari ini. Begini saja. Kamu bawa mobil saya pulang. Saya akan minta sopir mengantar saya. Kalau begitu, saya pulang dulu. 忘了谁先燃起战火，那无端的折磨。 Aku benar-benar bodoh. Bahkan penyelamatku sendiri, aku salah mengenali. Aku bahkan dipermainkan oleh wanita itu selama 3 tahun. Niu, kamu di mana sebenarnya? Halo? Sayang, kangen gak? Wuqian, kamu masih punya waktu 1 hari. Kalau uangnya tidak keluar, Bersiaplah masuk penjara. Zoe, apa kamu ingin tahu siapa? Teman masa kecil yang menyelamatkanmu itu sebenarnya. Kamu tahu siapa dia? Teman masa kecil dan penyelamatmu itu adalah Sun Yanchu di sisimu. Teman masa kecilmu, penyelamat hidupmu, adalah Sun Yanchu yang ada di sampingmu. Apa katamu? Aku dan Sun Yanchu adalah teman sekampus. Suatu kali di reuni kampus, dia terlalu banyak minum dan bicara sembarangan. Dia menceritakan kisahmu dan dia kepadaku. Saat aku pergi wawancara, kau malah mengira aku adalah dia. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi istrimu. Kau tidak tahu malu. Sekarang apakah kau sangat panik? Ingin melihat teman masa kecilmu penyelamat hidupmu? Akan kukabulkan. Lihat ponselmu. Wuqian, apa yang hendak kau lakukan? Zoe, jika kau ingin menyelamatkan teman masa kecilmu, Serahkan surat lisensi patenmu kepadaku. Jika tidak, kau tak akan pernah bertemu teman masa kecilmu lagi. Oh ya, kau hanya punya waktu 1 jam? Asisten kecilmu ini cukup cantik, kaliku. Kau sudah hampir tidak bisa menahan diri.
Menurutmu, apakah Zoe akan datang? Kelemahan terbesar Zoe adalah terlalu mengutamakan perasaan. Dia selalu terkenang pada gadis yang menyelamatkannya. Percayalah, dia pasti akan datang. Wukian, kamu tidak tahu malu. Kamu yang terlalu bodoh. Aku penasaran, padahal kamulah penyelamat hidupnya. Mengapa tidak memberitahunya? Aku berbeda denganmu. Aku hanya berharap Direktur Zhou bahagia dan sejahtera. Aku melihat dia begitu mencintaimu. Aku tidak tega menyakiti hatinya. Tapi aku tidak menyangka kamu ternyata begitu berhati serigala. Direktur Zhou sangat mencintaimu. Kamu malah mengkhianatinya. Sun Yanchu, kamu tidak perlu berpura-pura. Niat hatimu aku mengerti. Kamu terus-menerus menggoda Zoe. Aku tidak percaya. Hubungan kalian berdua bersih. Wukian, jangan bawa cara-cara kotormu ke aku dan Direktur Zhou. Hubunganku dengannya hanya hubungan kerja. Benar? Aku memang menyukainya. Tapi rasa suka itu hanya membuatku mendukungnya diam-diam di belakang. Sedangkan kamu, Wukian, kamulah yang dengan tanganmu sendiri menghancurkan hidup bahagiamu. Kamulah yang dengan tanganmu sendiri menolak pria yang paling mencintaimu. Setelah Zoe memberikan dokumen otorisasi padaku, aku tetap akan menjadi Direktur Grup One Hao. Saat itu, aku akan membuatmu dan Zoe hidup lebih sengsara dari mati. Tinggal 3 menit lagi. Menuju batas waktu 1 jam. Jangan-jangan Zoe tidak datang? Sun Yanchu, kamu lihat kan? Ia yang selalu kamu pikirkan itu sama sekali tidak peduli padamu. Aku senang. Direktur Zhou tidak datang. Wang Li, kamu beruntung. Lepaskan aku. Kenapa kamu datang cepat pergi? Dulu waktu kecil kamu yang menyelamatkanku. Kali ini, giliranku menyelamatkanmu. Wah, romantis sekali. Sayang, aku jadi cemburu loh. Wukian, apa kamu tahu? Sebutan kalian ini melanggar hukum? Melanggar hukum? Bukankah kamu selalu ingin memenjarakanku? Ini semua karena kamu yang memaksaku. Aku yang memaksa. Semua ini adalah hasil dari langkah-langkahmu sendiri. Jika kamu sekarang melepaskan Sun Yanchu, aku tidak akan menuntut. Zoe, jangan banyak bicara. Bawa dokumen otorisasinya. Oke. Kamu yakin ingin bersikeras? Kecuali kita rujuk kembali, kita menikah lagi. Selain seperti dulu. Jangan pernah bermimpi. Antara kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kecuali berikan dokumen otorisasi itu padaku. Jika tidak, si kekasih masa kecil ini akan berubah jadi jelek. Hentikan! Aku bisa berikan surat otoritas padamu. Jangan. Tapi lepaskan dia dulu. Kita kaya. Kita benar-benar kaya. Akhirnya, kita tak perlu lagi kijau dipotong. Zoe, akhirnya semua milikmu akan jadi milikku. Aku akan membuatmu jadi anjing terlantar. Zoe, apa maksudmu? Nama di sini, kenapa salah? Wukian, sudah cukup. Aku sudah telepon polisi. Mereka akan segera tiba. Kalau kau berhenti sekarang, masih ada waktu. Aku tak akan menuntutmu. Wampak. Kau berani telepon polisi? Hati-hati, Direktur Zhou. Nianchu, jangan bergerak. Bawa mereka semua pergi. Bawa pergi. Nianchu, Lepaskan aku. cepat panggil ambulans. Joudong, ini pertama kalinya aku dipeluk seperti ini olehmu.
Aku merasa sangat bahagia. Bisakah kamu memelukku lebih erat lagi? Mian, Ju, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Zoudong. Oh, sekarang aku merasa sangat bahagia. Bertahanlah, jangan bicara lagi. Ambulans akan segera tiba. Akan segera tiba. Aku harus bicara. Waktuku hampir habis. Zoe. Aku mencintaimu. Nianju. Nianju, maafkan aku. Aku seharusnya tidak melupakanmu. Aku sudah ingat semuanya. Kakak Zoe, besok kamu akan pergi ke luar negeri? Ya, besok aku akan pergi. Bisakah kamu tidak pergi? Aku akan kembali mencarimu. Tapi bagaimana jika kamu tidak mengingatku lagi? Begini saja, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Langit yang gelap merendah, bintang-bintang yang terang saling mengikuti serangga terbang. Kamu sedang merindukan siapa? Aku sangat bodoh. Akhirnya aku mengerti mengapa teleponnya memiliki nada dering ini. Pak Zhou, ini laporan keuangan perusahaan bulan ini. Silakan lihat. Lagu ini terdengar sangat familiar. Ini adalah lagu favoritku saat kecil. Maaf. Aku seharusnya mengenalimu saat mendengar suara ini. Ruang operasi. Dokter, bagaimana kondisi teman saya sekarang? Pasien kehilangan banyak darah, menyebabkan otak kekurangan oksigen. Ini menyebabkan dia koma. Dokter, berapapun biayanya, tolong selamatkan dia. Kami akan berusaha sebaik mungkin, tapi pasien saat ini terjebak dalam koma. Dia mungkin bisa bangun kapan saja, atau mungkin tidak pernah bangun lagi. Apa? Mian Chu, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku ditipu oleh Wuqian. Aku tidak menyangka teman masa kecilku selama ini ada di sisiku dan aku tidak menyadarinya. Pak Zhou, minumlah air madu ini untuk meredakan mabuk. Ternyata, Sun Yanchu sudah lama mengenaliku. Dia selalu ada di sisiku, diam-diam memperhatikan aku, diam-diam memperhatikan. Pak Zhou, minumlah kopi. Sudah larut. Kenapa kamu belum pulang? Aku pikir kamu masih lembur. Takut ada yang bisa ku bantu. Kopi yang kamu seduh enak sekali. Di saat-saat tersulitku, kamu selalu ada di sisiku. Hanya kamu yang tahu rasa kopi favoritku, Sun Yanchu. Kamu harus bangun. Aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku.
Langit gelap yang rendah. Bintang-bintang terang saling mengikuti. 黑黑的天空低垂，亮亮的繁星上。Zodong, hati-hati. Siapa yang kamu rindukan? 虫儿飞，花儿睡，你双有一对才美。浪风吹，浪Zodong，你陪。 Tempat. Saya umumkan, Zoostek Company, hari ini, resmi go public. Mulai hari ini, Zoostek Company akan menyisihkan 10% dari keuntungan ke dalam Yayasan Nianchu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, ada agenda penting lainnya.我不管谁走向不可控的剧情，窗外飞过的宣告恋爱的蜻蜓。想你，我的心事变得。Nianju, maukah kamu menikah denganku? Aku akan memanjakanmu dengan sisa hidupku. Aku akan menjadikanmu putri paling bahagia di dunia ini. Terima dia. tunggu. 祝你，好喜欢你，像春天的花朵盛开在夏夜里。 Dulu aku salah mencintai, mengalami pengkhianatan. Hampir kehilangan semua untungnya, sisa hidupku. Bertemu dengan cinta sejati, Yusuf. Aku akan memberikan semua cintaku padanya. Dan aku akan melanjutkan cinta kita. Mendirikan Yayasan Nianchu. Dengan kemampuan yang terbatas untuk membuat setiap keluarga dipenuhi sinar matahari dan kehangatan. 好喜欢你，像春天的花朵盛开在夏夜里。